Halo semua, selamat datang di POV. Panel obrolan visual. Hari ini kita mau ngebedah scene dari film Cina yang lagi booming banget di Netflix. Film apa itu? Itu adalah film YOLO! Yay! Jadi YOLO itu bercerita tentang seorang wanita yang overweight. Yes. Terus dia banyak mengalami kemalangan nggak sih? Kayak semua orang di sekitarnya memanfaatkan dia. Iya. Terus akhirnya dia kayak ya udah deh. Kayak dia capek sama Dia hidupnya. capek gitu sama sih. hidupnya, terus dia bertemu dengan seorang pelatih tinju. Makanya tadi kita gini-gini guys. Ini tentang tinju. Tentang tinju. Akhirnya dia melakukan body transformation. Dia dari gendut banget jadi kurus. Sampai jadi berotot. Sampai berotot cuy. Bukan kurus lagi, tapi berotot. Iya. Dan dia akhirnya ikut match tinju gitu. Karena dia pengen sekali dalam hidupnya dia menang. Itu motivasi dia. Tapi menangnya ini beda dari menang-menang yang lain ya. Bukan Iya, menang bener. pertandingan. Menang pertandingan. Tapi kita bahas nanti kali. Iya benar-benar. Tapi overall menurut gua ini keren banget filmnya. Iya, betul. Keren banget. Pas Ini udah di tengah-tengah sampai ke akhir. Wah! iya. Ini tentang woman empowerment sih, kayak Iya, bener. lu nggak butuh Prince Charming, lu nggak butuh siapa-siapa, kayak lu cuma butuh memotivasi diri sendiri Bener. sampai akhirnya lu bisa Iya. menang Gitu. gitu. Jadi kita langsung aja bedah scene. Let's go! Kira-kira scene apa nih yang pertama bakal kita bedah? Kalau gue salah satu scene yang gue suka adalah scene midpoint. Itu adalah pas si Laying kan sama itu si main karakternya masuk ke game show. Kok game show sih? Talk show gitu. Iya, talk show ya. Nah itu menurut gue kayak itu tuh midpoint cerita itu, kayak itu dimana tadinya kan dia unfortunate events-nya dari orang-orang terdekat dia, dari keluarganya, dari pacarnya gitu. Ya dia dibilang males, dia dibilang lu nggak kerja, nggak punya uang gitu. Terus kayak diledekin terus gitu. Nah itu adalah midpoint ketika akhirnya dia masuk talk show itu, terus dia jadi bahan tertawaan. Oh iya. Semua orang gitu. Iya. Nah itu adalah midpoint. Kasian banget ya. Kasian banget. Kayak dan itu ternyata kan plot twist-nya dia ternyata disuruh sama siapa sih, Dodo itu Sepupunya ya? sepupunya, Iya, kayak sepupunya. sepupunya dia, kayak di scripting banget kan, lu ngomong kayak gini, terus pas dia ternyata pingsan, itu ternyata juga Iya, diomongin, disuruh lewat ini. sosok pingsan. Apa sebelumnya si sepupunya ini tuh kayak pura-pura baik gitu loh. Iya. Jadi penonton tuh kira tuh sebenarnya dia baik, kayak ya gue nggak mau deh ngecengin, karena cuma dia doang yang ngecengin si Laying kan. Iya benar. Terus ternyata dia kayak gitu karena ada maunya. Pas Karena ada di talk maunya. show itu langsung ketahuan tuh sifat aslinya si sepupunya itu kayak gimana. Dodo namanya. Iya, Dodo itu. Iya, dan di situ tuh sebenarnya kalau dalam formula skrip bercerita tadinya tuh sebelum scene itu ada namanya kayak plot point 1. Jadi kalau plot point 1 itu adalah di mana si main karakter masuk ke dunia baru. Which is itu terjadi waktu ke belakang itu tuh, waktu dia keluar dari rumah. Tapi dia terus dia melakukan semua yang orang lain suruh, kayak lu cari kerja, lu tinggal sendiri, lu jangan males, lu cari pacar lagi gitu kan. Dia mendapatkan semua itu tapi ujung-ujungnya runtuh juga. Jadi dari midpoint ini adalah momen yang nge-decide tujuan dia selanjutnya, which is abis itu kayak bener-bener kita kayak nonton film baru gak sih? Iya, benar-benar. Kita kayak nonton film Rocky. Iya, Kita kayak nonton film Rocky. Itu bener-bener kayak dia, dimana dia bener-bener oke, gue harus berubah tanpa support dari siapapun, gue berubah sendiri, gue dengan motivasi sendiri gitu ya. iya, gue latihan sampai ada montage latihan Rocky, itu keren banget. Iya. Ngomongin midpoint, Ya. boleh kamu dijelasin nggak? Sebenarnya midpoint tuh kayak gimana sih cara kita bisa nentuin di bagian ini tuh midpoint atau enggaknya tuh gimana caranya? Biasanya tuh kalau midpoint itu ada di tengah-tengah film. Kalau ngomongin kayak bener-bener formula titiknya tuh di mana? Biasanya kayak sejam plus minus sejam itu udah midpoint. Oh, oke. Jadi mark 30 menit pasti plot point 1 tuh, di mana si karakternya ke dunia baru. Sejam dari start ke sejam itu midpoint. Jadi midpoint itu titik tengah si karakter akhirnya nemuin goals baru gitu.
dan dia mengejar goals baru ini. Beda goalsnya sama yang sebelumnya. Iya. Tapi kalau dari segi formula durasi itu udah pasti per 30 menit. Sejam. Enggak juga sebenarnya. Enggak juga. Tapi ya ada sih yang kelihatan banget kayak gini gitu. Ini jelas banget formulanya. Tapi ada juga yang setelah mereka udah nge-shootnya kayak gini, skripnya kayak gini, terus di editingnya diubah-ubah tuh. Gitu sih. Oke, gitu guys. Gitu guys. Ilmu baru. Oke deh. Oke, kalau lu ada nggak scene yang lu suka? Nah, ada scene yang menurut gue oke juga. Itu di bagian si Laying, di akhir-akhir tuh dia jalan pas dia mau tanding, terus dia ada refleksi di kaca, tapi itu sisi dia yang lama, yang dia masih gendut, yang masih diri dia yang masih luntang-lantung gitu lah. Terus kayak seakan-akan tuh kayak Laying yang sekarang itu tuh kayak berterima kasih ke diri dia yang dulu, dan yang kayak nih lihat gue sekarang gue udah bisa kok mengalahkan itu keren mengalahkan semua omongan-omongan orang gitu, jadi lebih baik dan lain sebagainya. Itu gokil sih, maksudnya kayak aku nangis. Iya. Gue tuh waktu nonton tuh kayak karena kayak kok nyesek ya gitu maksudnya. Setelah kita lihat kan kayak perjalanan dia sampai akhirnya di titik sekarang tuh susah banget, walaupun emang sebenarnya awalnya ya karena Laying tuh pemalas aja sih, cuma tuh cuma tapi ada gitu kan faktor-faktor orang lain, bahkan keluarganya itu nggak pernah support si Layingnya juga gitu loh. Tapi akhirnya pas di scene itu dia ngeliat ke diri dia kayak gue nggak butuh sih orang lain, tapi gue butuh diri gue sendiri gitu, motivasi diri sendiri. Itu kayak in a way mereka berdua kayak dia yang sekarang sama dia yang dulu saling berterima kasih. Iya bener, iya setuju. Dia yang dulu of course berterima kasih kayak lu makasih udah kerja keras sampai lu jadi kayak keren jadi kayak sekarang gitu. Sedangkan dia sekarang kayak berterima kasih ngomong ke diri lu udah mau bisa bertahan, lu udah bertahan, lu nggak menyerah saat itu. Iya walaupun ya ada kan dia sempat goyah. Dan ini tuh kerennya si Laying itu kan sebenarnya diperankan sama direkturnya juga kan. Oh iya, kan ada di after creditnya. Iya, terus dia tuh beneran lose 50 kg tuh beneran. Iya, itu gila ya. Dan itu dia kalau nggak salah, aku baca dia nurunin 50 kilo itu dalam waktu 6 bulan. 6 bulan coy, berarti kalian yang mau diet nggak ada alasan. Nggak ada alasan ya untuk menyerah. Semua bisa kalau ada tekad. Semua bisa kalau ada tekad. Dan dia beneran dari 50 kilo yang overweight sampai six pack cuy. Iya, itu sampai six. Iya. Bahkan tuh aku sempet ngira kalau misalnya dia tuh atlet beneran si Laying-nya, karena kayak otot jadi banget asli. Itu perut, tangan, semuanya buset. Itu revelation yang keren banget begitu kameranya tuh long shot kan. Terus dia keluar jalan slow motion gitu kayak buset badan lu keren banget gitu asli. Dan itu pas mulai tanding kan dia ketemu sama rivalnya tuh. Iya, si lawannya. Itu dia kagak ada ototnya kak. Iya. Dia kagak ada kentang ototnya dibanding si Laying. Aduh, walaupun Laying kalah cuma dalam segi fisik gila sih, mantap. Iya. Ya ujung-ujungnya mungkin kalau emang match pertandingannya emang ya skill ya, skill dan ya gue nggak tahu apalagi sih kalau tinju. Tapi kalau badan kita kayak Laying, dang, you're so great. Gitu. Nah, kalau ngomong dari perspektif formula, ngomong formula lagi nih. Di situ tuh kita kan sebenarnya di sini itu baru mau masuk climax scene kan. Climax scene itu adalah begitu si Laying-nya tuh berantem sama rivalnya itulah gitu. Nah, di situ tuh diliatin kayak wow, body transformation-nya keren banget gitu. Seolah ngasih ke penonton kalau ini tuh heroic moment banget dia bakal menang. Jadi pas dia ternyata nggak menang, itu tuh sebenarnya bikin ada heartbreaking-nya juga gitu buat penonton. Karena di awal kayak udah diliatin transformasinya keren banget, hasil dari latihannya keren banget, tapi ternyata lu nggak menang gitu. Dan itu biasa emang dilakuin di film-film yang endingnya bakal nggak bagus. Jadi biasa diliatin dulu nih, wah bakal menang ternyata nggak gitu. Kalau misalnya filmnya happy ending, misal menang gitu maksudnya, pasti diliatinnya dia jelek dulu. Gitu di awal kayak lu nggak bisa apa-apa dulu nih, klimaks menang. Kalau ini wah lu keren banget, klimaks kalah. Iya gitu guys. Itu aku sempat mikir si Laying bakal menang juga karena kan itu di slow mo juga kan. Pas akhirnya tuh si Laying dapat kesempatan buat mukul lawannya, tuh sempat lama kan dia nggak langsung naik itu loh, maksudnya lawannya diem dulu. Wah ini kayaknya Laying menang nih gitu kan. Tiba-tiba gak lama berdiri lagi lawannya ini. Sudah
Abis itu si Leng kayak bener-bener udah nggak bisa bangun lagi kan, iya, jadi jatuh koit yang karena itu bener-bener kayaknya kencang banget gitu kencang loh, banget. pas. Dan soalnya setelah kayak si Leng yang mukul, kayak Leng udah nggak masang pertahanan lagi gitu loh, jadi emang nggak apa lebih mudah buat dikenain. Gak tahu sih ini soto ya, ini ilmu pertinjuan kagak ngerti juga sih, sorry kalau salah. Tapi yang gue lihat seperti itu gitu, jadi abis itu si Leng akhirnya jatuh dan nggak bisa bangun lagi. Iya. Kirain menang. Iya. Tidak. Itu udah resolution sih sebenarnya kalau ngomongin formula. itu sebenarnya masuknya udah resolution gitu. Jadi kayak itu kan begitu dia jatuh tuh ada flashback kan banyak. Oh iya benar. Iya. Dan di flashback itu ngeliatin hal-hal yang kita udah tahu scene-nya tapi ternyata ada lanjutannya dan enggak. Iya, sumpah. Iya. Gak diliatin sebelumnya gitu. Ada tuh satu yang pertama pas dia berantem sama si kakaknya, si Edan. Adanya? Oh iya, adanya. adanya. Si Edan tuh yang mukul dia terus dia jatuh di kursi dipukulin. Kasian banget tau, jahat banget adanya. Namanya juga Edan. Bener. Namanya Ledan cuy. Udah ya, anak bontot lagi. lagi. Selalu dilindungi emaknya. Iya. Jadi begitu dia kalah, ternyata kan ada scene lanjutannya di mana dia akhirnya nandatanganin apartemen buat lu kan. Nah kita baru tahu di situ. Akhirnya beneran dikasih, soalnya kirain tuh awalnya nggak dikasih, ditinggalin aja gitu loh sama si Leng, tapi ternyata beneran dikasih apartemennya. Bayangin dikasih. Jahat banget. Nah di situ tuh itu kayak diliatin gitu loh kayak, oh dia tuh udah kalah berantem sama adiknya gitu, dan dia masih mengalah dikasih tuh apartemen. Terus ada yang kedua yang pacarnya ternyata nikung dia. Best friend-nya nikung dia. Itu jahat banget. Jahat banget anjir. Terus dia marah, tapi terus dia masih datang ke weddingnya. Iya. Jadi kayak lu udah kalah, lu mengalah. Iya kayak jahat banget. Tapi itu sahabatnya bener-bener nggak tahu malu sih. Parah sih. Asli. Jahat kayak banget. lu nggak minta maaf gitu, terus lu tetap minta si Leng buat datang, dan Leng beneran datang. Makanya. Kita kira kan nggak datang ya? Iya, kita kira nggak datang karena emang nggak ada diceritain lagi kan. Bener. Pas di awal-awal. Gitu. Terus ada satu lagi tuh yang dia kalah dan mengalah. Itu waktu ya ini dark banget sih, yang waktu dia diputusin sama pacarnya si siapa, Haokun itu. Iya, si pelatih tinju itu. Terus dia pulang, terus dia next ini kita cuma lihat dia lagi nangis-nangis, tapi ternyata dia mencoba. Tadinya sempet tuh kan kayak pas di awal-awal tuh diliatin yang apa sih? Yang shotgun boom itu bagus banget ya. Terus habis itu cuma di kamarnya si Leng kan yang kebuka, terus angin-angin gitu kan goreng-goreng. Terus aku udah sempat mikir, aduh ini bundir nggak ya gitu kan. Tapi kok nggak ada dia lompatnya, maksudnya kirain tuh lompatnya bakal di gedung yang ditampilin di shot kan. Tapi enggak gitu. Cuma besok paginya ternyata shotnya si Leng nangis ya kan. Di depan kaca. Tapi ternyata dia mencoba. Ternyata dia beneran mencoba. Jadi kayak dia mengingat semua flashback itu dan dia pakai momen itu buat dia kembali bangkit. Itu menurut gue resolution yang keren banget gitu. Jadi seolah dia juga udah dia nge-forgive semua orang, and most importantly dia nge-forgive herself. Dia maafin dirinya sendiri untuk merinding. Iya, merinding. Kan kayak karena dia udah mengalah itu, selemah itu, nggak bisa stand up itu sama orang, dia pakai itu momen untuk bangun di situ. Benar. Dan walaupun ujung-ujungnya dia kalah, karena kan si jurinya udah ngitung sampai 8 kan, jadi pas dia bangun ya udah kalah, udah nggak bisa. Terus ada next scene-nya tuh yang dia bilang, enggak kok gue menang. Wah iya, yang dia ngomong sama mantan pacarnya kan. Terus aku kayak, sebenarnya aku sempat mikir ini sih, si Leng ini ikut tinju itu karena dia tuh nggak bisa melampiaskan kemarahan dia ke orang lain. Akhirnya dia pakai tinju kayak, maksudnya istilahnya ntar lawan dia pakai sebagai apa ya, bahan pukul buat melampiasin emosinya gitu. Sebenarnya kalau orang udah sejatuh itu mau berubah sih. Iya, mau berubah, dan dia kayak apa ketemu, aja deh. Dan kebetulan dia ketemu tinju sih. Ketemu tinju gitu. Iya, terus kayak bener-bener setelah aku pikir-pikir kayak, tadinya aku sempet bingung, ini tuh maksudnya menang apanya ya gitu. Tapi setelah dipikir, maksudnya dia menang melawan ketakutan diri dia sendiri dan lain-lain gitu. Karena akhirnya di ending tuh bener-bener yang abis dia scene tinju ini selesai juga, ya ternyata si mantan pacarnya nanya balikan kan, ngajakin jalan kan, kita jalan yuk gitu. Itu ngeselin. Iya, ternyata kayak si Leng tuh gue udah nggak butuh orang yang cuma bisa ngebebanin gue gitu. Dan terus kayak si keluarganya tuh nggak ada yang datang buat
selamat, Wah, nggak ada. Iya ya. Dan di endingnya nggak, yang dia nggak sedih, dia jalan, sempat dia berhenti, terus dia tinju lagi ambil jalan, Oh ambil lari, iya. kayak deng, ya udah. Tapi Wow. itu yang aku keren, akhirnya kan sempat ada sebelum dia keluar ketemu mantan pacarnya, dia foto dulu. Iya. Nah itu tadinya kan aku pikir kayak mau foto kayak apa ya istilahnya muka babak belurnya gitu. Tapi ternyata itu ada artinya kan, di akhir dia posting itu terus apa kak? Caption dia lupa lagi. I win. Oh iya dia I win bilang. today atau apa ya? Iya. Oh aku menang dengan caraku sendiri. Iya, aku dengan caraku sendiri ya. Wah itu pas aku lihat, dan itu ternyata di fotonya senyum, sambil senyum. Ekspresinya bukan sambil yang kayak terlihat sedih karena kalah atau kayak gimana, itu keren sih. Dan itu pertama kali lagi dia ngepost setelah Oh iya benar. bertahun-tahun dia ngepost kan. Iya. Parah sih. Nah cuma ya di overall film ini gue tuh kayak agak mikir, ya the whole time gue nonton gue merasa sepi banget nih orang, masa nggak ada sih satu temen yang, Wah iya sih. ya nggak sih, temen yang support dia gitu. Sebenarnya ada tahu si temennya itu si Lily ya, Yang di kerja yang itu di ya? kerjanya. Iya itu dia baik. Gue bingung kenapa dia nggak disorot ya. Itu sih. Bener. Oh iya. Yang gue agak bingung di film itu. Dia cuma disorot tuh pas awal-awal dia masuk kerja doang kan? Dan dia kan suportif banget temennya. Iya bener. Kayak nge-warning dia segala Oh macam. iya bener. Tapi gue mikir sih, mungkin kalau misalnya dari depression point of view kan dia depresi kan. Ya emang orang depresi kan kadang-kadang walaupun ada orang yang datang terus nge-support kayak dia nggak sadar. nggak sadar, iya. Bener. Dan tapi akhirnya ya untungnya kalau di film ini emang ini tentang karakter arc-nya ada ngeliatin bahwa kita ujung-ujungnya cuma bisa rely on diri sendiri. Bener sih. Dan kita basically kita sebenarnya nggak butuh validasi dan support dari orang kalau emang dari diri sendiri kita tuh udah kuat. Dan ini kayak diliatin dari segi psikologi, diliatin dari segi body transformation, keren sih. BTW tadi Apa? dirimu menyebutkan karakter arc. Itu Karakter apa sih? Kalau boleh dijelasin gitu. Oke. Jadi karakter arc itu adalah perubahan karakter dari awal sampai akhir perjalanan dia gitu. Tapi kalau di film biasa ya dari awal sampai akhir pasti karakternya ada perubahan. Kalau film ini bagus perubahannya dari dia, ya kalau fisiknya overweight segala macam sampai dia jadi kurus dan Sehat berotot gitu dan ya. sehat gitu. Dari segi psikolognya juga dia dari butuh validasi orang sampai nggak butuh. Itu adalah karakter arc. Tapi kalau ada film-film lain juga, ada juga karakter arc yang jelek. Jadi kayak misalnya dia dari keren banget sampai jadi tiba-tiba jahat endingnya gitu ya. jahat atau segala macam. Bisa nanti kita bahas yang jahat-jahat. Oke, setelah ini. Setelah nanti ini, kalian tungguin episode mungkin ya. selanjutnya ya. Oke, jadi itu adalah review kita dan bedasin kita di episode ini. Mungkin kalau dari kalian ada kayak pikiran yang lain yang udah nonton tentang keren banget atau enggak film ini, scene mana yang kalian suka, bisa komen di bawah. Dan juga jangan lupa untuk like dan subscribe biar stay up to date sama kita terus. Ya. Terima kasih yang udah nonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye! Bye.